Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Zulmawati dengan NIM 21042146, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi ke-7 dan ke-8 mata kuliah Analisis Kebijakan dengan dosen pengampu Bapak IE Permana STMT. Materi ke-7 yaitu tentang Evaluating Policy Performance atau mengevaluasi kinerja kebijakan. Etika dan nilai dalam analisis kebijakan. Dalam analisis kebijakan, penting untuk mempertimbangkan nilai dan etika sebagai aspek penting dalam pengambilan keputusan kebijakan. Etika dan nilai-nilai memainkan peran krusial dalam mengevaluasi kinerja kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan norma-norma moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Etika dan nilai sebagai pedoman dalam mengevaluasi hasil kebijakan. Perbedaan antara evaluasi dan penilaian yaitu evaluasi melibatkan penilaian berbagai aspek kebijakan secara holistik, sedangkan penilaian lebih fokus pada menetapkan dasar-dasar penilaian yang dibuat. Poin kedua adalah etika deskriptif, etika normatif, dan metaetika. Yang pertama, etika deskriptif. Etika deskriptif melibatkan analisis deskripsi moralitas adat yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Etika deskriptif memperhatikan apa yang dianggap sebagai perilaku etis atau tidak etis berdasarkan norma-norma yang ada dalam suatu komunitas atau budaya. Etika deskriptif membantu dalam memahami dan menggambarkan praktik moral yang ada dalam masyarakat sebagai landasan untuk memahami nilai-nilai yang dianut oleh individu atau kelompok. Tipologi nilai deskriptif karya Milton Rockets 26 mewakili sintesis utama teori deskriptif tentang nilai yang dikembangkan sejak tahun 1930-an. Etika normatif. Etika normatif berkaitan dengan analisis evaluasi dan pengembangan pernyataan normatif yang memberikan panduan dalam memecahkan masalah praktis. Etika normatif dapat dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, teori normatif deontologis, yaitu tindakan tertentu secara intern wajib atau benar karena tindakan sesuai dengan prinsip formal. Yang kedua, teori normatif teleologis, bahwa tindakan tertentu benar karena menghasilkan kebaikan dan tujuan yang berharga. Yang ketiga, teori normatif praktis, tindakan dianggap benar karena tindakan tersebut sesuai prinsip yang menghasilkan konsekuensi. Yang ketiga yaitu metaetika. Metaetika adalah cabang etika yang berkaitan dengan sifat dan makna klaim normatif secara umum, serta menyangkut pertanyaan tentang kriteria yang menjamin pilihan kriteria yang digunakan untuk membenarkan klaim tentang kebenaran, kebaikan, atau keadilan kebijakan publik. Metaetika membahas pertanyaan filosofis yang mendasar tentang sifat etika seperti apakah nilai-nilai moral bersifat objektif atau subjektif, bagaimana mengetahui apa yang benar dan atau yang salah secara normal, dan apakah terdapat standar universal untuk menilai tindakan etis. Selanjutnya, evaluasi dalam analisis kebijakan. Sifat evaluasi terbagi 4. Yang pertama, fokus nilai. Evaluasi fokus pada penilaian mengenai kelayakan atau nilai kebijakan dan program. Yang kedua, saling ketergantungan antara fakta dan nilai. Evaluasi sangat bergantung pada fakta dan nilai untuk menyatakan suatu kebijakan atau program telah mencapai kinerja tinggi atau rendah. Yang ketiga, orientasi masa kini atau masa lalu. Klaim evaluatif berbeda dengan klaim preskriptif, berorientasi pada hasil saat ini dan masa lalu. Sifat yang terakhir yaitu dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari klaim evaluatif memiliki kualitas ganda, karena nilai-nilai tersebut dapat dianggap sebagai tujuan dan sarana. Selanjutnya, fungsi evaluasi. Beberapa fungsi utama evaluasi dalam analisis kebijakan yaitu 1. Memberikan informasi yang dapat diandalkan dan valid menjadi kinerja kebijakan. Yang kedua, berkontribusi pada klasifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan sasaran. Yang ketiga, dapat berkontribusi pada penerapan metode analisis kebijakan lainnya, termasuk penataan dan penetapan masalah. Kriteria evaluasi kebijakan. Dalam menghasilkan informasi tentang kinerja kebijakan, analis menggunakan berbagai jenis kriteria untuk mengevaluasi hasil kebijakan. Perbedaan utama antara kriteria evaluasi dan kriteria penetapan adalah waktu penerapan kriteria tersebut.
Kriteria evaluasi diterapkan secara retrospektif atau ex post, sedangkan kriteria rekomendasi diterapkan secara prospektif. Jenis kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, ekuitas, daya tanggap, dan kelayakan. Selanjutnya, pendekatan evaluasi. 3 pendekatan evaluasi. Yang pertama, pendekatan evaluasi semu, yaitu menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang andal dan valid tentang hasil kebijakan. Yang kedua, evaluasi formal, menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang telah dilakukan, diumumkan secara resmi sebagai tujuan program kebijakan. Pendekatan yang ketiga yaitu evaluasi teori keputusan, menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dan valid tentang hasil kebijakan yang secara eksplisit dihargai oleh banyak pemangku kepentingan atau stakeholder. Terdapat 4 jenis evaluasi formal. Yang pertama, evaluasi perkembangan, mengacu pada kegiatan evaluasi yang secara eksplisit dirancang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari staf program. Evaluasi perkembangan melibatkan beberapa ukuran pengendali langsung atas tindakan kebijakan yang digunakan dalam berbagai situasi di sektor publik maupun swasta. Yang kedua, evaluasi eksperimental, melibatkan pemantauan dan evaluasi dari dalam kondisi pengendali langsung terhadap masukan dan proses kebijakan. Yang ketiga, evaluasi proses retrospektif, melibatkan pemantauan dan evaluasi program setelah program tersebut dijalankan selama beberapa waktu. Yang keempat, evaluasi hasil retrospektif, melibatkan pemantauan dan evaluasi hasil namun tidak memiliki kendali langsung atas masukan dan proses kebijakan yang dapat dimanipulasi. Selanjutnya, evaluasi hasil retrospektif. Secara umum, 2 varian utama evaluasi hasil proses retrospektif yaitu 1. Studi longitudinal. Studi longitudinal adalah studi yang mengevaluasi perubahan hasil dari beberapa atau banyak program pada 2 titik waktu atau lebih. Yang kedua, studi cross-seksional. Studi cross-seksional yaitu berupaya memantau dan mengevaluasi berbagai program pada satu waktu. 2 bentuk utama evaluasi teori keputusan. 1. Penilaian evaluabilitas. Penilaian evaluabilitas yaitu seperangkat prosedur yang dirancang untuk menganalisis sistem pengambilan keputusan yang seharusnya memanfaatkan informasi kinerja dan untuk memperjelas tujuan, sasaran, dan asumsi yang menjadi dasar pengukuran kinerja. Dalam melakukan penilaian evaluabilitas, analis mengikuti serangkaian langkah yang memperjelas kebijakan atau program dari sudut pandang pengguna informasi kinerja yang dituju dan penilai itu sendiri, mulai dari spesifikasi program kebijakan, pengumpulan informasi program kebijakan, pemodelan program kebijakan, penilaian evaluabilitas program kebijakan, umpan balik penilaian evaluabilitas kepada pengguna. Bentuk yang kedua yaitu analisis utilitas multi atribut, yaitu serangkaian prosedur yang dirancang untuk memperoleh penilaian subjektif dari berbagai pemangku kepentingan mengenai kemungkinan terjadinya dan nilai hasil kebijakan. Langkah-langkah dalam melakukan analisis ini yaitu 1. Identifikasi pemangku kepentingan, 2. Spesifikasi permasalahan keputusan yang relevan, yang ketiga spesifikasi hasil kebijakan, identifikasi atribut hasil, yang keempat peringkat atribut, yang kelima pengskalaan atribut, yang keenam standarisasi skala, ketujuh pengukuran hasil, kedelapan perhitungan utilitas, dan yang terakhir evaluasi dan presentasi. Selanjutnya, metode evaluasi. 1. Analisis argumentasi. Digunakan untuk memunculkan asumsi tentang hubungan yang diharapkan antara tindakan kebijakan dan tujuan. Yang kedua, analisis dampak silang. Berguna dalam mengidentifikasi hasil-hasil kebijakan yang tidak diantisipasi namun bertentangan dengan pencapaian tujuan program kebijakan. Yang ketiga, pemberian diskon. Relevan terhadap evaluasi kebijakan program dan resep mengingat analis biaya manfaat dan efektivitas biaya dapat digunakan secara retrospektif prospektif. Yang keempat, teknik yang berkisar dari tampilan grafis dan angka indeks hingga analisis rangkaian kontrol. Penting untuk memantau hasil kebijakan secara sebagai awal evaluasinya. Poin selanjutnya adalah teknik evaluasi. Adapun teknik evaluasi dengan 3 pendekatan yaitu
Pendekatan evaluasi semu menggunakan teknik tampilan grafis, tampilan tabel, no index, analisis deret waktu dan terputus, analisis deret kontrol, analisis regresi, dan diskontinuitas. Yang kedua, pendekatan evaluasi formal menggunakan teknik pemetaan tujuan, klarifikasi nilai, nilai kritik, pemetaan kendala, analisis dampak silang, dan diskon. Pendekatan yang ketiga yaitu evaluasi teori keputusan menggunakan teknik bertukar pikiran, analisis argumentasi, kebijakan DLP, analisis survei pengguna. Analisis survei pengguna. Analisis survei pengguna adalah serangkaian prosedur untuk mengumpulkan informasi tentang evaluabilitas suatu kebijakan atau program dari pengguna yang dituju dan pemangku kepentingan lainnya. Instrumen utama untuk mengumpulkan informasi adalah protokol wawancara, yaitu dengan serangkaian pertanyaan terbuka. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini memberikan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan beberapa langkah dalam penilaian evaluabilitas. Survei pengguna sangat penting dalam pelaksanaan penilaian evaluabilitas dan bentuk evaluasi teori keputusan lainnya. Baiklah, sekian penjelasan dari materi ke-7, analisis kebijakan. Kita lanjut pada materi ke-8, yaitu mengembangkan argumen kebijakan. Struktur argumen kebijakan. Argumen kebijakan adalah produk dari argumentasi yang merupakan sebuah proses. Dalam mengidentifikasi dan menghubungkan elemen-elemen argumen kebijakan, dibutuhkan suatu model atau peta konseptual. Salah satunya adalah model struktural, argumen yang dirancang untuk menyelidiki struktur dan proses penalaran praktis. Model ini dicetuskan oleh filsuf kelahiran Inggris yaitu Stephen Toulmin. Struktur argumen kebijakan dapat direpresentasikan sebagai serangkaian 7 elemen. 1. Klaim kebijakan. 2. Pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. 3. Surat perintah. 4. Kualifikasi. 5. Dukungan. 6. Keberatan. Dan 7 yaitu sanggahan. Selanjutnya, jenis klaim kebijakan. 1. Definitif. Jika sebuah klaim menyatakan bahwa sebuah kebijakan memiliki definisi tertentu, maka klaim tersebut bersifat definitif. Satu jenis klaim definitif yang memiliki relevansi khusus dengan kebijakan adalah metafora. Yang kedua, designatif. Jika sebuah klaim menyatakan bahwa beberapa aspek dari suatu kebijakan telah atau dapat diamati, atau jika pengamatan digunakan untuk menyimpulkan penyebabnya, maka klaim tersebut bersifat designatif. Yang ketiga, evaluatif. Jika sebuah klaim menyatakan bahwa beberapa aspek dari sebuah kebijakan memiliki atau tidak memiliki nilai atau bernilai, maka klaim tersebut bersifat evaluatif. Yang keempat, advokatif. Jika sebuah klaim menyatakan bahwa pemerintah atau divisi di dalamnya harus mengambil tindakan tertentu, maka klaim tersebut bersifat advokatif. Next, hubungan antara 7 elemen argumen. Peta kebijakan berguna untuk mempresentasikan argumen yang kompleks. Argumen memiliki 7 elemen, yaitu klaim, informasi, surat perintah, dukungan, keberatan, sanggahan, dan kualifikasi. Sebagai contoh yaitu, senator mendukung privatisasi sistem jalan raya federal atau information yang akan membawa keuntungan signifikan dalam efisiensi dan pengurangan pajak atau disebut dengan klaim, mengingat jaminan bahwa privatisasi layanan publik telah berhasil di bidang lain. Qualifier 1 menyatakan bahwa hal ini jelas merupakan hal yang tidak perlu dipikirkan lagi. Penjelasan dari contoh tersebut adalah elemen tambahan kemudian diperkenalkan untuk memperkuat argumen. Misalnya backing telah ditambahkan. Terakhir, pada ada keberatan terhadap pihak pendukung yang menyatakan bahwa para ahli tersebut diperkerjakan oleh partai senator. Sanggahan yang lemah kemudian menyatakan bahwa para ahli tersebut adalah ekonom terkemuka. Sanggahan tersebut lemah karena tidak masuk akal untuk menentang keberatan yang diajukan, yaitu mengenai politik dan bukan mengenai kedudukan akademis. Keberatan kedua menyatakan bahwa pengelolaan angkutan massal perkotaan berbeda dengan pengelolaan sistem jalan raya federal. Tampaknya ini merupakan tantangan yang masuk akal. Terakhir, qualifier menyatakan bahwa klaim tersebut tidak perlu dipikirkan lagi. Dalam qualifier 2, hal ini dikurangi menjadi mungkin mengingat kuatnya keberatan dan sanggahan. Hal ini sangat melemahkan klaim bahwa privatisasi sistem jalan raya federal akan membawa keuntungan signifikan dalam efisiensi dan pengurangan pajak. Selanjutnya, mengidentifikasi dan menyusun elemen-elemen argumen kebijakan. Yang pertama, jika memungkinkan, lakukan analisis pemangku kepentingan sebelum menganalisis sebuah argumen. Yang kedua, mulailah dengan menemukan klaim yang merupakan titik akhir atau keluaran dari argumen.
Yang ketiga, carilah bahasa yang menunjukkan tingkat kredibilitas yang dilekatkan oleh pemberi argumen pada klaim tersebut. Ini adalah kualifikasi. Yang keempat, cari informasi yang mendukung klaim tersebut. Yang kelima, carilah surat perintah yang berhubungan dengan informasi yang mendukung klaim. Yang keenam, ulangi prosedur yang sama dengan dukungannya. Dan yang ketujuh, ingatlah bahwa surat perintah atau dukungan mungkin bersifat implisit dan tidak dinyatakan. Jangan berharap argumen yang sepenuhnya transparan. Kedelapan, lihatlah argumen-argumen dari para pemangku kepentingan lainnya untuk menemukan keberatan dan sanggahan. Yang kesembilan, ingatlah bahwa elemen-elemen dapat berupa aturan, prinsip, pernyataan, atau keseluruhan argumen. Yang kesepuluh, argumen yang terisolasi bersifat statis, argumentasi yang melibatkan dua pemangku kepentingan yang bersaing, yaitu atau dinamis. Yang 11, sebagian besar kualifikasi menjadi lebih lemah meskipun beberapa tetap sama. Yang ke-12, argumentasi menghasilkan pohon dan rantai yang melibatkan proses argumentasi dari waktu ke waktu di antara banyak pemangku kepentingan. Selanjutnya, cara argumentasi kebijakan. 1. Otoritas. Penalaran dari otoritas didasarkan pada surat perintah yang berkaitan dengan pencapaian atau status yang dianggap berasal dari produsen informasi yang relevan dengan kebijakan. Yang kedua, metode. Penalaran dari metode didasarkan pada surat perintah tentang status metode yang disetujui atau teknik yang digunakan untuk menghasilkan informasi. Yang ketiga, klasifikasi. Penalaran dari klasifikasi berkaitan dengan keanggotaan dalam kelas yang ditentukan. Yang keempat, penyebab. Penalaran dari sebab adalah tentang aktivitas kekuatan generatif atau penyebab dan konsekuensinya atau efek. Yang kelima, tanda. Penalaran dari tanda didasarkan pada tanda atau indikator dan rujukannya. Kehadiran suatu tanda menunjukkan adanya suatu peristiwa atau kondisi karena tanda dan apa yang dirujuknya dan apa yang diacunya menjadi bersamaan. Cara yang keenam adalah motivasi. Penalaran dari motivasi didasarkan pada kekuatan pendorong dari tujuan, nilai, dan niat dalam membentuk perilaku individu dan kolektif. Yang ketujuh, intuisi. Penalaran dari intuisi didasarkan pada kondisi kognitif, emosional, atau spiritual yang didasari atau tidak didasari oleh para penghasil informasi yang relevan dengan kebijakan. Kedelapan adalah analogi. Analogi didasarkan pada kesamaan antara hubungan yang ditemukan dalam kasus tertentu dan karakteristik hubungan dari metafora atau analogi. Yang kesembilan adalah kasus paralel. Kasus paralel didasarkan pada kesamaan di antara dua atau lebih kasus pembuatan kebijakan. Yang ke-10, generalisasi. Generalisasi didasarkan pada kesamaan antara sampel dan populasi dari mana sampel terpilih. Meskipun sampel dapat dipilih secara acak, generalisasi juga dapat didasarkan pada perbandingan kualitatif. 11. Etika. Etika didasarkan pada penilaian tentang benar atau salah, baik atau buruknya kebijakan atau konsekuensinya. Selanjutnya, evaluasi argumen kebijakan. Pedoman untuk menafsirkan argumen. Yang pertama, argumentasi kebijakan memiliki 3 fungsi utama untuk menghasilkan perdebatan yang meningkatkan validitas, kesehatan, dan kemanjuran kebijakan. Yang kedua, untuk menyajikan kesimpulan yang valid dan kesimpulan-kesimpulan yang valid secara empiris. Yang ketiga, untuk membujuk orang lain untuk menerima argumen kebijakan terlepas dari keabsahan, kesehatan, dan kegunaan dari argumen. Yang kedua, mencari makna yang tersembunyi dalam kata-kata, kalimat, dan keseluruhan argumen. Sebuah kata atau kalimat mungkin tidak berarti apa yang dikatakan di permukaan. Yang ketiga, membedakan antara makna permukaan dari sebuah kata, kalimat, atau argumen dan maknanya dalam konteks yang diperdebatkan. Yang keempat, perhatikan prinsip amal hermeneutik yang mengharuskan perbedaan makna diselesaikan dengan menerima atau mencoba memahami apa yang ingin disampaikan oleh pihak yang berargumen. Yang kelima, carilah istilah-istilah yang digunakan secara merendahkan untuk mendiskreditkan seseorang atau kebijakan. Pedoman hermeneutika dirancang untuk meningkatkan pemahaman makna yang mendasari argumen dan argumentasi. Pertanyaan-pertanyaan mengenai kebenaran, kredibilitas, dan masuk akalnya suatu argumen tidak muncul karena tujuan utamanya adalah untuk mencapai interpretasi yang akurat mengenai apa yang dimaksud oleh para pemberi argumen. Sebaliknya, bidang logika informal dan formal memberikan panduan untuk mengenali dan menilai signifikansi kekeliruan informal. Baiklah, sekian presentasi materi ke-7 dan ke-8 analisis kebijakan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.